Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya musim terik. Ya, melainkan katanya di sini, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apa alasannya ya? Apa kira-kira alasannya sehingga Nabi Yeremia mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia? Ya, karena manusia itu terbatas. Manusia itu hanya debu. Manusia itu sementara. Jelas sekali dikatakannya di sini, jangan andalkan manusia. Jangan andalkan dirimu sendiri. Ya. Jika kita mengandalkan diri kita sendiri, ketika kita mengandalkan manusia, di situ firman Tuhan mengatakan kita sudah terkutuk. Ya. Mungkin banyak sekali juga ya pengalaman kita bagaimana kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya kita buat rencana begini begitu ya. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk bertanya apakah ini yang Tuhan mau. Dan saya pikir pada waktu semua rancangan-rancangan kita itu tidak seperti yang kita harapkan ya. Kita tahu bahwa memang kita manusia yang terbatas dan yang tidak bisa diandalkan. Sejauh mana keyakinan kita tentang hal ini? Ya. Bisa nggak kita ikuti? Ya, tapi kadang-kadang kan karena rancangan itu nggak selalu seperti yang kita mau. Ya, kita maunya yang instan ya. Maunya senang terus. Ya, tidak ada penderitaan dalam mengikut Tuhan. Oh, makanya kalau waktu Ibu Nova KKR, siapa yang mau terima Yesus? Diselamatkan, masuk surga. Oh, banyak yang mau. Tunjuk tangan semua, maju ke depan, mau. Ya, tapi kalau diminta nanti, marilah kita mengandalkan Tuhan. Ya. Di sini yang berat. Karena keinginan Tuhan itu memang tidak saya katakan bahwa semua keinginan Tuhan itu adalah penderitaan bagi kita, bukan ya, tapi ada banyak hal bahwa jika kita merasa bahwa mengandalkan Tuhan itu sepertinya lambat ya, prosesnya panjang. Sejauh mana keyakinan Anda tentang ini ya? Sejauh mana keyakinanmu bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dalam mengarungi kehidupan di dunia ini pun nggak bisa kita mengharapkan diri kita sepenuhnya. Apalagi untuk menyeberangkan kita dari kehidupan panah kepada kehidupan baka yang kekal. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Dipikirnya bisa dia ke surga karena kebaikannya. Padahal firman Tuhan berkata kebaikan manusia hanya seperti kain lampin. Ya. Dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin masih ingat khotbah saya 2 hari atau 3 hari yang lalu ya, seorang kaya yang sudah melakukan hukum Taurat ke-5 sampai Taurat yang ke-10 ya, dia berkata kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak aku lakukan sejak masa mudaku. Ya. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang, ayo ikutlah aku, dia nggak sanggup ya, karena dia tidak bisa lepas dari hartanya itu, dan dia tidak bisa mengikutkan Tuhan karena hatinya melekat di sana. Kita bagian kita yang mana ya? Yang mana yang kita mau ini? Yang mana yang sedang sekarang kita lakukan?
Siapa yang kita andalkan? Oh, anakku mau tamat SMA. Oh, adanya tulangnya di sana, nanti dibuat tulangnya dia sekolah, masuk angkatan bersenjata katanya ya. Karena tulangnya itu punya senjata juga. Oh, nanti kok tamat SMA ke Jakarta dia, nanti dibuat tulangnya kerja, udah PHK pun tulangnya itu sekarang. Ya. Oh, ada di sana saudara kita, dia kerja di kementerian, nanti bisanya dia ditolong begini-begini. Banyak sekali yang kita pikir-pikirkan ya. Bukan saya katakan bahwa salah kita punya relasi atau punya saudara yang mungkin bisa berkomunikasi atau tolong menolong, tapi tetap harus yang terutama tanyalah Tuhan. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Iya, sejauh mana keyakinan Anda bahwa mengandalkan Tuhan itu akan diberkati? Atau kita mulai meragukan itu? Tentang pos rohana, mengandalkan Tuhan saja cukup. Ya, tapi inilah firman Tuhan. Saya hanya mau menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Siapapun manusia itu, bahkan diri kita sendiri. Jangan andalkan siapa-siapa. Nanti Anda kecewa. Ya. Orang yang banyak anaknya, dia mulai mengandalkan anaknya. Tapi pada musim corona ini, anakmu pun gak bisa pulang. Ya, siapa sih yang selalu ada untuk kita setiap saat? Andalkan Tuhan. Ya, kan ada lagu kita yang mengatakan, dia hanya sejauh doa. Ya, dia gak jauh. Tuhan gak jauh. Dalam dirimu ada Tuhan. Ada napasnya. Hosana dong di dagikton. Hosani di batado. Diobus totus yadam. Jadi Allah itu dekat sekali. Dia tidak jauh. Jangan andalkan siapa-siapa. Jangan andalkan dirimu. Jangan andalkan anakmu, pimpinanmu. Ya. Andalkan Tuhan. Untung ada Alkitabmu kan. Kalau enggak, mengharapkan pendeta terus. Sekarang gereja enggak bisa dibuka. Bacalah kitab suci. Tanyalah Tuhan. Udah waktunya kita enggak lagi dimemeh terus. Ya, harus mengandalkan Dia. Untuk di dunia ini pun kita perlu Tuhan, apalagi untuk kerajaan surga. Gari di Portibiope ikut Tuhan Yesus do, ikut di batado menolong kita, apalagi ma Tuhan rajau na saliring-liringnya. Makanya jelas sekali siapa yang Anda andalkan dalam hidup ini. Siapa yang kau andalkan? Ya, waktu saya mendengar ada kesaksian orang yang kena corona itu kan, dia udah tua. Anaknya muda, pergi anaknya itu entah kemana. Pulang, namanya orang tua sayang sama anak kan. Tapi ternyata yang kita harapkan itu kan dari anak menular berkat lah sama kita. Ternyata yang ditularkan corona. Anaknya belum mati. Karena badannya kuat. Ayahnya dan ibunya meninggal. Andalkanlah Tuhan. Untuk hidup yang sementara ini pun kau perlu Yesus. Apalagi untuk kehidupan nasa leleng ni leleng na di Banua Gicang. Olanibana dobui mabukadala dihita. Gak cukup. Kebaikan kita tidak ada yang sempurna. Manusia itu hanya debu yang lemah, yang tidak akan bertahan lama. Ada yang selama-lamanya,
Itulah kita andalkan. Ayo. Matius 28 ayatnya yang ke-18. Ini setelah cerita kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang mengatakan ini? Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ingat tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya di sini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena ada yang ragu-ragu dalam menyembah Yesus. Makanya Tuhan Yesus menyatakan ini, ya. Setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, hanya sejauh ini yang kita tahu, ya. Dialah, Yesuslah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Selain itu, kuasa yang lain hanya di bumi. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan di bumi ini, maka nanti di surga pun kita bersama-sama dengan Dia. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, pada Dia ada kuasa di bumi dan di surga. Kalau Pak Jokowi kuasanya di Indonesia, di Amerika belum tentu. Ya, kalau Trump kuasanya di Amerika, bukan di seluruh bumi. Tapi kalau di surga, Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kita itu berkuasa di bumi dan di surga. Sudah ini yang Anda andalkan? Atau yang kau andalkan tulangmu? Tulang itu bisa mati. Perusahaannya bisa bangkrut. Udah tutup, kena COVID. Ya. Oh, yang diandalkannya, kalau orang kampung kami kan, pergi merantau ke Malaysia. Itulah yang dianggarkan. Bagus-bagus rumahnya. Udah dikirim dari Malaysia. Sekarang mana udah pulang. Ngai paula kena PHK. Makanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bersyukur boleh, mengandalkan jangan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan Yesus? Karena Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Ini yang aku kenal, nggak tahu atau ada kenalan kalian yang berkuasa di bumi dan di surga. Kalau ada, boleh disebutkan dulu. Ya, kalau Tuhan Yesus ini berkuasa, Dia di bumi dan di surga. Ya, selain Dia tidak ada yang lain. Siapapun yang berkuasa yang mungkin saat ini disegani orang, dihormati orang, itu hanya sementara, ya. Makanya saya dapat berkat sekali karena selama COVID ini tiap hari pendeta saya menggembalakan saya melalui khotbahnya. Ya, dijelaskan lagi. Menjadi orang Kristen itu, menjadi hamba Tuhan itu, menjadi murid Tuhan Yesus itu bukan supaya kita besar.
tetapi supaya melayani. Siapa yang terbesar? Yang melayani. Melayanilah. Bukan besar kaya, mobilnya bagus-bagus, rumahnya besar. Bukan itu kebahagiaan seorang murid. Ya, kebahagiaan seorang murid itu adalah mengandalkan Tuhannya. Mengandalkan Tuhan Yesus, dialah yang berkuasa di surga dan di bumi. Di bumi dan di surga. Sudahkah dia menjadi temanmu? Sudahkah dia menjadi sahabatmu yang menjamin hidupmu di bumi dan di surga? Kalau kita meninggalkan dia di bumi, ya nggak mungkinlah dijaminnya lagi kita ke surga. Di bumi ini tempat kita mengenal dia, belajar tentang dia. Dia sudah memperkenalkan diri kepada murid-muridnya. Kita baca tadi dalam Matius pasal 28. Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Ya, saya ulangi lagi, kepadaku telah diberikan, segala kuasa di surga dan di bumi. Inilah maksudnya, kuandalkan dia dalam hidupku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka pulanglah pemuda yang kaya itu dengan kecewa. Karena ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan Yesus mengatakan, juallah hartamu dan ikutlah aku. Tapi orang kaya itu mengandalkan kekayaannya. Ya. Kekayaan memang berguna sebatas kita di dunia ini. Setelah itu kita akan kembali apa yang kita bawa. Ya. Kami setiap hari selama musim corona itu mengangon kambing sengaja supaya anak-anak gak bosan di rumah. Jadi kami ke tempat agak sepi ya, kuburan Cina namanya. Orang takut ke kuburan kan, kami gak takut. Nah, situ kami main-main. Jadi kuburannya kan gede-gede nih. Sana aku bilang gini, mak itu katanya yang di atas kuburan itu mungkin pas bulan Maret kemarin mereka banyak ziarah itu kan mak, ada gambar harta benda itu mak. Maksudnya apa? Iya, orang mati itu dikirim tilamnya yang baru, spring bednya yang baru, TV-nya yang baru. Maksudnya saya pura-pura buat saya seperti nggak tahu ya. Hanya gambar-gambar mak, tapi itu artinya mereka mengirim kepada orang yang sudah mati. Sana itu kan mak, itu kan hanya gambar kekayaan ecek-ecek, gambar-gambar. Tapi mereka beli itu mahal untuk satu acara kayak begitu, kata teman saya, supaya orang meninggal itu bisa bawa TV, bawa ini, walaupun hanya kertas-kertas, mereka harus bayar 50 juta untuk itu ya. Syukur-syukurlah kalau ada corona ini nggak pala habis segitu uangnya lagi kurasa. Ya nggak ada orang yang mau datang. Ya, habis terlalu banyak kita menghabiskan aset-aset kalian hanya untuk pemakaman. Kenapa nggak dihabiskan aset-aset itu untuk memikirkan, mengandalkan Tuhan? Karena Yesuslah yang berkuasa di surga dan di bumi. Dia kuandalkan. Dia temanku. Dia kuandalkan. Maka dia berjanji tadi, kitab Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu berkuasa di surga dan di bumi. Siapa yang saudara andalkan sekarang? Dirimu sendiri, sejauh manakah kuasamu? Mungkin kalau ada orang ya, dia Kapolsek atau Kanit Intel, agak banyak orang yang, kalau pendeta apa yang mau dianggarkan? Ya, masih mending kalau pendeta besar, gereja besar, udah pendeta, gerejanya kecil, apa kekuasaannya? Jangan andalkan siapapun, andalkanlah dia. Saya ulangi sekali lagi,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah, kan Tuhan Yesus begini. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Siapa itu? Yang berkuasa tadi. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kepada Dia kita harus takut. Dikatakannya tadi di sini, janganlah kamu takut kepada mereka. Siapa mereka itu? Mereka yang dapat membunuh tubuh, bisa jadi manusia, bisa jadi iblis, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dialah yang harus kita takuti. Tuhan Yesus itu yang berkuasa di surga dan di bumi. Ya, yang berkuasa melemparkan kita ke api neraka. Yang tidak hanya bisa membunuh tubuh, tetapi berkuasa membunuh jiwa. Iya. Itulah yang hari ini bisa kita renungkan. Siapa yang kuandalkan dalam hidupku? Cuci tangan, pakai masker, itu harus dibuat. Tapi ingat, masker ada batasnya. Alkohol juga ada batasnya. Bukan kurang banyak alkoholnya orang-orang Italia itu. Bukan kurang banyak uang mereka. Tapi yang bisa meluputkan kita selain tadi kita mematuhi aturan itu, tapi tetaplah Tuhan yang kita andalkan. Hidup dan mati kita bersama dengan Dia aman. Dia berkuasa di bumi, terlebih di surga. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Aku kawanku Dia. Suruh-suruhannya aku, hambanya aku. Dialah yang kuandalkan. Marilah sama-sama kita andalkanlah Dia, karena Dialah yang berkuasa di surga dan di bumi. Semua yang berkuasa yang kita kenal, famili kita atau saudara kita, kekuasaannya ada batasnya. Ya. Kalau Anda PNS, Anda akan pensiun, setelah itu Anda menjadi laskar tak berguna. Ya. Jabatan ada akhirnya, kecantikan pun akan pupus. Aku mengingat dulu orang-orang yang cantik-cantik. Setelah aku bertemu 20 tahun kemudian, oh memang kecantikan pun tidak abadi. Tak ada yang abadi. Dialah yang abadi, andalkanlah Dia. Tuhan Yesus namanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Selamat siang, God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kenal Engkau lagi hari ini. Seorang yang berkuasa di surga dan di bumi. Tapi walaupun Kau berkuasa di surga, Kau rela datang ke bumi, merendahkan diri. Di kandang domba, bahkan mati di kayu salib. Untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Padahal Engkau seorang yang berkuasa. Di surga ada kekuasaan-Mu, di bumi apalagi. Biarlah kami mau berteman dengan-Mu dan mengandalkan Engkau. Di bumi ini, kelak sampai ke surga, Engkau menjamin hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkatilah kami yang bisa mendengarkan firman-Mu hari ini. Hamba-Mu juga yang menyampaikannya mendapat berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang.